Bapak Jokowi, seharusnya koruptor ini ditangkap, betul atau tidak? Di mana ceritanya? Ini tuduhannya membabi buta yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Saya menjadi saksi bahwa Saudara Joko Widodo kuat dugaan justru melakukan pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan, dan perbuatan tercela. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Kalau pemimpinnya dari wong desa, dari Solo, saudara, merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifah Umar ini atau tidak, saudara? Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan. Bisa tidak menjadi seperti Khalifah Umar, saudara? Tidak. Ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah persatuan yang adil ini, saudara. Takbir! Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Bapak Mahfud MD jangan ngomong terus penegakan keadilan, namun hasilnya omong kosong, saudara, betul tidak? Hasilnya nol, saudara, betul tidak? Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, Saudara Mahfud MD, hati-hati dengan jabatannya, tanggung jawab dengan jabatannya. Kami rakyat ini menggaji Anda dari APBN bukan hanya untuk celotehan. Takbir! 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 Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Yang radikal kepada rakyat ini, saudara, para ulama atau rezim Jokowi, saudara? Atau ini sebenarnya konfirmasi kelemahan rezim ini, ketidakberdayaan rezim ini, dan konfirmasi bahwa rezim ini memang tidak layak untuk memimpin negara ini. Takbir! Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Mahfud MD justru mengeluarkan statement-statement yang kita pahami ini bukan argumentasi, tapi lebih kepada apologi dari seorang Mahfud MD. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Segera melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah. Takbir! Mereka ingin ganti menjadi bentuk negara lain, mereka ingin ganti menjadi khilafah, maka wajib bagi kita semua, fardu ain bagi kita semua untuk melawan mereka. Harus gagah berani, harus berani berada di garda terdepan. Ini kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Takbir! 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 Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam, nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Khilafah Islam. Al-Ummah turid khilafah Islamiyah.
berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi, presiden kita, bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mu'minin. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gemuk. Kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. NKRI! NKRI! Menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah, dan mengatakan NKRI harga mati. Tahuilah bahwa bagi kami adalah syariat Allah harga mati. Kami orang NKRI harga mati. Hidup TNI, hidup NKRI. Negara tidak boleh kalah. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Negara hadir. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama menuju tegaknya al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Takbir! Khilafah! 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 Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Allahu Akbar! Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah! Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah.
khilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mu'minin. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk.